warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa, termasuk seluruh para penggemar, para pendengar setia di seluruh tanah air Indonesia, dan termasuk Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya. Salam hangat untuk seluruh warga negara dan negara-negara tetangga kita, baik Malaysia, Korea, Cina, Jepang, Italia, Singapura, Pakistan, Abu Dhabi, Arab Saudi, Saudi Arabia, dan termasuk negara-negara tetangga yang lainnya. Semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak sama-sama dengan adanya channel yang sedang akan meluncur langsung mengudara bersama Radio RIS yang ada dengan acara tanya jawab gado-gado seputar dunia lain dan pengobatan jarak jauh adanya untuk Anda di setiap malam Jumat jam 21.30 waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk seluruh para penggemar, para pendengar setia di seluruh tanah air Indonesia, baik di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya, dan termasuk negara-negara tetangga kita yang budiman. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya Bung Jibri selaku pemandu pembawa acara Radio RIS yang ada di channel Ayah Sadam akan melanjutkan atensi yang sudah masuk, di mana adanya atensi ada di meja studio kami Radio RIS yang ada untuk Anda. Akan saya bacakan yang pertama, yaitu Saudara Risan dari Malaysia. Atensinya mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Jepri. Salam kenal, salam senggol-senggol ya. Saya benar-benar takjub, senang banget dengan adanya channel Ayah Sadam. Baru kali ini saya mengetahui adanya channel Ayah Sadam yang benar-benar punya ide cemerlang. Seperti apa yang dikatakan banyak orang, tidak ada channel seperti Anda. Bahwasanya ini banyak menolong orang, terutama mengenai tanya jawab gado-gado seputar dunia lain dan termasuk pengobatan jarak jauh adanya. Makanya saya tertarik sekali. Begini Bung Jepri, saya kan orang Malaysia asli, tapi kebetulan saya punya tugas di Jakarta sudah hampir 10 tahun. Barangkali saya 2 tahun lagi saya akan pensiun. Mungkin saya bolak-balik sebagai turis saja. Tapi saya terus terang di Indonesia merasa senang, merasa lebih baik daripada di Malaysia. Pertama begini Bung Jibri, saat itu kan saya waktu di Malaysia, kebetulan nih riwayatnya udah cukup lama, cuma saya bingung ya, saya harus sharing-sharing kepada siapa nih, tanpa sengaja membuka channel Ayah Sadam. Disitulah saya langsung tertarik, saya buru-buru membuatkan atensi, mudah-mudahan atensi saya langsung dimuat ya. Begini Bung Jibri, saya punya rumah di salah satu tempat di Malaysia. Memang terus terang saya masih lajang Bung Jibri, tapi saya sudah mandiri, berpisah dari keluarga besar kedua orang tua kami yang berada di Malaysia, karena saya orang pembisnis Indonesia sama Malaysia. Jadi konon pada saat saya habis bangun rumah, di belakang sana kan masih tanah luas, dan kebetulan lingkup kami rumahnya berjauhan dengan rumah tetangga ya kurang lebih 1 kilo lah, seperti itu. Saya itu merasa keanehan setelah membangun 1 bulan. Terutama begini Bung Jepri, saya memperhatikan di belakang rumah. Di situ kan saya bikin kayak semacam kolam ikan gitu ya. Saya senang sih dengan ikan-ikan koi, pokoknya lucu-lucu lah seperti itu. Setiap malam setelah sholat isya kurang lebih jam 8 malam atau jam 20 waktu Indonesia Barat, ada sosok manusia
Seolah-olah dia pemiliknya dan memberikan makanan seperti itu. Itu yang membuat saya kaget, Bung Jepri. Saat itu saya kebetulan bukan lewat rumah, tapi saya dari depan berputar. Memang di situ saya bikin taman-taman, tempat duduk, asik lah gitu. Tanpa sengaja, pada saat saya menyamping ke rumah, melihat ke belakang rumah, ada sosok manusia setengah bayar sedang memberikan makanan. Saat itu memang saya lihatkan saja. Saya kepingin mengetahui siapa sih dia sebenarnya. Padahal saya sendirian, Bu Jepri. Kalau memang saya ada keluarga di situ, saya juga akan mengenal, tapi saya tidak mengenal adanya. Siapakah dia sebenarnya ya? Hingga sampai 1 bulan, Bu Jepri, saya menyaksikan dia dengan wujud yang sama, dengan jam yang sama, hingga sampai saat ini saya belum pernah mendekati dia, dan saya kepingin komunikasi juga. Saya tahan dulu lah, saya kepingin tahu seperti apa gitu. Kebetulan saya masih di Indonesia nih, Bung Jepri. Mohon pencerahan dan pendapat Bung Jepri. Kalau saya berharap sih Bung Jepri memberikan nomor kepada saya. Nanti saya butuh Anda, saya akan ajak ke Malaysia untuk mengusirnya seperti itu kalau memang akan mengganggu jiwa saya. Terima kasih atas timotnya, atas saya, Bung Jepri. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Saudara Raisan dari Malaysia yang sedang bertugas di Indonesia ya, di Jakarta. Terima kasih Anda telah bergabung di mana adanya Radio RAS yang ada di channel Ayah Sadam. Semoga ya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Saudara Raisan di Malaysia, karena biodata Anda sudah lengkap, kami terima. Begini, mudah-mudahan Bung Raisan mendengarkan langsung ya di siaran kami di malam Jumat, karena ada tadi mengatakan posisi masih di Jakarta, jadi Anda bisa mendengarkan langsung siaran dari kami. Kalau memang Anda belum sempat, Anda bisa membuka channel secepatnya karena Anda kelihatannya membutuhkan saya. Jadi perlu Bung Raisan ketahui, mohon Anda mendengarkan dengan baik, bahwasanya kejadian-kejadian yang Anda uraikan melalui atensi itu Anda lihat ke belakang sana, sebetulnya bukan tanah Anda, tapi di sebelah tanah Anda ada salah satu bekas sumur tua. Disitulah dia bersemayam, tidak lepas dari bangsa jin. Memang di situ hanya penghuninya satu. Penglihatannya bapak-bapak setengah tua, betul adanya. Pada dasarnya aslinya adalah bangsa jin. Nah, sampai Anda 1 bulan katanya ya, mengetahui adanya dengan yang sama, waktu yang sama, wujud yang sama. Sampai saat itu Anda belum pernah menegur dan dibiarkan begitu saja. Ya, kalau kita tarik kembali untuk Saudara Raisa, selama itu tidak mengganggu dan penglihatan Anda, dia baik memberikan makanan ikan kepada ikan yang ada, tidak masalah. Tapi memang ya, yang namanya bangsa jin memang perlu diatasi seperti itu, Bung Reza. Kalau bisa memang Anda bisa komunikasi si pemilik sumur tua tersebut yang sudah terbengkelai tidak diaktifkan kembali, agar sama-sama untuk mempertanggungjawabkan diusirlah dari tempat tersebut. Kenyataannya perbatasan sumur tua itu adalah tanah Anda. Kebetulan ikan-ikan Anda yang ada di belakang rumah, dialah hobi memberikan makanan di mana adanya tempat ikan Anda berada. Kalau seandainya dia tidak mau diajak kerjasama dan memang Saudara Raisan mau membutuhkan saya untuk mengusirnya, dipersilakan. Cuman saya menambahkan pembicaraan untuk Anda ya. Saya yakin di lingkungan Anda banyak orang-orang ahli agama, baik Ustadz, Kiai. Anda bisa bicara dengan mereka supaya lebih dekat, minta pendapat dan untuk mengusirnya. Kalau memang Anda merasa malas dan katakanlah risih sama mereka, dipersilakan, itu terbuka buat siapa saja kalau memang Anda mau melibatkan saya ya.
Kalau Anda bertanya dengan masalah nomor saya, harap Anda perhatikan 089524745482 ya, dengan Bung Jeffrey. Nanti kita bikin perjanjian kalau memang ada pengusiran-pengusiran dan kita atur schedule-nya seperti itu ya. Untuk saudara Reza, semoga Anda puas adanya di mana adanya Anda bertensi. Mudah-mudahan Anda tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya tunggu saudara Reza kalau memang ada kelanjutan. Terima kasih. Untuk atensi berikutnya yaitu saudara Jiran yang ada di Pakistan. Saudara Jiran atensi mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam kenal, salam senggol-senggol Bung Jebri. Saya Jiran dari Pakistan, tapi saya tinggal di Jakarta dengan kegiatan yaitu saya punya tugas sebulan sekali, kadang-kadang seminggu sekali saya kembali ke Pakistan, terus saya kembali lagi ke Indonesia. Ini kebetulan saya sudah beberapa minggu ini aktif mengikuti konten-konten Esa Adam. Saya benar-benar tertarik, Bung. Ini benar-benar ide yang cemerlang. Hampir semua halayak kreator-kreator yang ada juga merasa senang adanya Anda punya channel beda daripada yang lain. Karena temanya tentang masalah dunia lain dan termasuk pengobatan jarak jauh yang bersifat penolong. Sehingga orang dengan mudahnya berkonsultasi dengan Anda. Jadi begini Bung Jeffrey, saya juga kepingin menghubungi Anda, nomornya berapa sih ya? Karena saya benar-benar membutuhkan Anda. Kalau memang Anda siap, saya akan ajak di mana adanya negara kami di Pakistan, karena memang kebetulan saya ada cerita panjang. Nah, kalau diceritakan di sini kayaknya terlalu luas ya. Jadi intisarinya begini, saya punya kebun kan luas, ada berapa hektar, 3 hektar. Saya tanamin tumbuh-tumbuhan yang sifatnya berbuah lah gitu ya, biar menguntungkan lah supaya bermanfaat. Pada saat saya lagi metik, lagi panen, selalu membantu saya wujudnya wanita cantik. Dia tidak bicara, hanya membantu dan membantu. Sebentar saja buah-buahan sudah terpenuhi di mana ada tempat keranjang. Hampir semuanya hampir saya panen, selalu dia nongol. Tapi hingga sampai saat ini saya belum pernah berkenalan dan belum pernah saya tegur dia. Saya diam berdiam. Saat ini saya lagi naik pohon, saya lagi metik-metik. Tiba-tiba dia lagi mengumpulkan buah-buahan yang saya jatuh dan dia dikumpulkan dimasukkan ke ranjang sampai habis seperti itu Bu Jibri. Saya sampai bingung, wah ini orang jadi-jadian cantik, baik banget ya. Gimana ya kalau saya mau kenalan, saya bingung karena saya baru kali ini mengetahui hal-hal yang aneh. Kalau mau mati saya kok dia bisa menghilang, tiba-tiba muncul gitu. Pada saat saya membutuhkan, tiba-tiba dia membantu saya, padahal saya tidak manggil dia dan saya terserah orang awam Bung Jibri. Mohon solusinya Bung Jibri. Kalau memang bisa Bung Jibri dipanggil, mohon berikan nomor yang bisa dihubungi. Terima kasih sebelumnya Bung Jibri. Mudah-mudahan Bung Jibri sehat walafiat dan DRS terpercaya mengudara di mana adanya channel yang ada. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Jiran dari Pakistan ya, yang tugas di Indonesia, tentunya di Jakarta. Kalau bicara Anda mengenai problema di tanah Anda, katakanlah wujud wanita cantik yang selalu membantu Anda apabila Anda sedang panen begitu ya. Sedangkan Anda menyaksikan hampir kurang lebih 1 bulan belum pernah tatap muka langsung atau dialog. Ada diam dan diam. Kebetulan yang Anda lihat pada saat itu posisi sedang di pohon, sedang memetik buah. Dan menyaksikan adanya wanita cantik tiba-tiba muncul, dia mengumpulkan buah-buahan, dimasukkan ke keranjang secara tidak langsung membantu Anda begitu ya. Ini memang kalau secara akal sehat memang bagus banget. Dia punya perilaku yang baik, tapi sayangnya Anda tidak memberanikan diri, mengenalkan diri seperti itu ya. Ya manusiawi juga Jiran, karena tidak semua orang mampu dan
berani menghadapi hal-hal yang aneh ya, apalagi udah cantik tiba-tiba nongol, tiba-tiba menghilang begitu ya. Untuk saudara jiran, sekalipun kecantikan penampilannya adalah tidak lepas dari bangsa kuntilanak yang ada di sana pohon sebelah sana ujung. Coba Anda perhatikan, di situ ada pohon bambu kuning, di situlah dia bersemayam. Sebetulnya itu ada 5 orang dengan peran yang sama, kuntilanak. Dia terkadang bisa menyerupai wujud manusia. Seperti Anda lihat, wanita cantik ya. Tapi kalau dia sudah jahat, katakanlah, karena merasa tersik dan dijahati oleh seseorang misalnya, dia akan berubah menjadi kuntilanak yang berwajah seram seperti itu. Kalau memang Anda butuh pengusiran, seharusnya seperti apa dan ingin menghubungi saya, tadi baru saja dalam satu channel ini saya memberikan kepada saudara Raisan ya di 089524745482. Anda boleh menghubungi, Anda coba WA ya, kalau memang telepon tidak diangkat berarti saya punya hajat, Anda cukup WA. Nanti insya Allah setelah saya hajat selesai saya akan menghubungi Anda langsung ya. Terima kasih saudara jiran yang ada di Pakistan, tapi sekarang ini sedang bertugas di Indonesia, di Jakarta. Mudah-mudahan Anda tetap dalam perlindungan Allah SWT. Kembali lagi terima kasih atas bergabungnya dengan Radio RS yang ada di channel Ayah Sadam. Semoga dapat adanya jawaban dan pencerahan dari saya. Untuk atensi berikutnya yaitu saudara Rafi. Untuk saudara Rafi dengan atensinya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, di sini ada 2 orang ya, saudara Rafiq dan Jimmy, saya gabung jadi satu karena temanya sama. Mohon maaf saudara Rafiq dan Jimmy, mudah-mudahan Anda mendengarkan. Ini ada di Jakarta dan ada di Bandung ya. Kebetulan beliau dalam atensi mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam kenal, salam singgah Bung Jeffrey, saya Rafiq nih dari Jakarta. Bahwasanya saya punya penyakit sariawan bibis, bikin tidak nyaman. Jadi sekarang ini kan cuaca lagi kurang baik ya, kadang hujan kadang panas gitu. Dan karena selama saya sakit bibir pecah-pecah sehingga saya merasa tidak nyaman, terutama kalau lagi makan, padahal cuma minum air putih perih. Mohon pencerahan dan solusinya dan hebatnya menjaga dan mohon bantuan doanya, mudah-mudahan cepat selesai, bisa sehat kembali. Sekaligus nih ya kepada saudara Jim, kebetulan sama ya. Saya memberikan tahukan kepada saudara Rafi untuk Anda, coba Anda carikan belimbing wulung ya. Belimbing wulung itu kan asam ya. Kalau Anda memang mampu, Anda konsumsi. Kalau nggak mampu, Anda cukup dipotong bagi 2. Hasil potongan tersebut Anda tempelkan ke bibir. Memang terserah perih, tapi sifatnya sementara, hitungan detik dia akan normal kembali. Lama-lama kulit bibir yang rusak dia akan terangkat dan bibir Anda akan lebih baik dan lebih segar ya. Dan saya sampaikan kepada saudara Jimmy, beliau juga mengatakan intinya masalah batuk, katanya tidak kunjung sembuh. Saudara Jimmy, ini sama ya resepnya belimbing wulung. Anda makan saja dengan gula merah ya. Insya Allah akan membantu dan tolong hindari makanan-makanan yang berbau minyak, termasuk gorengan-gorengan ya. Cukup Anda makan buah-buahan yang segar-segar saja, hindari buah-buahan yang mengandung getah. Insya Allah akan membantu. Demikian saudara Rafiq dan Jim, mudah-mudahan kalian puas adanya jawaban dari saya tentang masalah problema saudara Rafiq yaitu bibir pecah-pecah dan terus saudara Jim yang batuk ya. Mudah-mudahan ini kebetulan memang resepnya sama, jadi saya gabung jadi satu. Mudah-mudahan Anda puas padanya. Demikian saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia dan termasuk di luar negeri sana, atas didengarnya semua atensi yang saya uraikan di atas tadi, baik saudara Raisan, jiran maupun
tersebut. Saya mohon maaf. Insya Allah kita jumpa lagi besok di waktu yang sama dengan acara yang sama dengan tanya jawab yang bervariasi, yaitu tanya jawab kira-kira seputar dunia lain dan pembuatan jarak jauh. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.